kita sampai saat ini bisa menghasilkan 20 miliar. Dari hasil Umbul Pelem ini kita bisa memberikan THR untuk warga, jaminan sosial untuk warga, baik BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu kita bayarkan semuanya. Dengan konsep kita bahwa ketika kita bersyukur, Allah akan melimpahkan lebih banyak lagi. Selalu mendoakan tetangganya yang kaya didoakan biar lebih kaya, biar lebih manfaat. Ada tetangganya yang miskin kita doakan, ada tetangganya yang belum nikah kita doakan. Jadi kita yang namanya sedekah tidak harus dengan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pejuang langit. Saya Anov Prabowo akan mengajak kalian untuk menyambangi desa yang dikenal punya masyarakat yang makmur. Karena desa ini membiayai BPJS seluruh warganya. Selain itu juga memberikan air gratis, santunan, dan tunjangan hari raya kepada lebih dari 2.000 jiwa. Hal ini tentunya karena sosok yang mengamalkan nilai-nilai Islami dalam kepemimpinannya. Namanya Pak Iwan, seorang kepala desa Wunut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Beliau berhasil membuat desa yang awalnya miskin, kini menjadi desa mandiri dengan penghasilan mencapai miliaran rupiah. Padahal sebelumnya, desa Wunut ini hanya memiliki penghasilan asli desa sekitar 30 juta saja per tahun. Pejuang langit, musim liburan telah tiba. Saat ini saya sudah berada di salah satu waterpark yang berada di desa Wunut, Klaten, Jawa Tengah. Nah, desa ini dulunya adalah desa termiskin loh. Tapi sekarang punya omset miliaran rupiah dan warganya itu sekarang makmur sejahtera. Assalamualaikum Pak Iwan, apa kabar? Masya Allah, sehat Mas? Sehat Mas Ano. Iya Mas Ano. Pak, ini saya pas nyampe di sini luar biasa loh. Rame banget, Masya Allah, nggak ada yang kosong kolamnya ya, penuh semuanya. Wah, hebat nih desanya yang Bapak pimpin ini, luar biasa. Alhamdulillah, ini semoga ini menjadi berkah warga kami Mas. Wah, alhamdulillah. Hasilnya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa kami Mas Ano. Alhamdulillah, Insya Allah. Jadi rame begini bukan pada saat liburan doang nih ya? Tidak, kalau di weekend memang rame Mas. Ya. Jadi di hari Sabtu, Minggu, terutama Minggu itu pengunjung kita ya sekitar di angka 4.000 ke atas. Wah, Masya Allah, 4.000 tuh rame loh Pak. Iya Mas Ano. Oh, dan orang-orang yang kerja di sini tuh warga desa semua? Harus warga kami. Pejuang langit, kisah sukses desa dimulai pada tahun 2016. Di saat Pak Iwan mengajak warganya menggunakan bantuan dana desa sebagai modal untuk mengelola sumber daya alam Umbul Mata Air sebagai tempat wisata. Meski awalnya cukup banyak cobaan, namun Pak Iwan berhasil meyakinkan masyarakat untuk mengelola Umbul Pelem Waterpark. Pengelolaan BUMDes menggunakan konsep Islami seperti bagi hasil keuntungan dan pemberdayaan warga lokal. Dan alhamdulillahnya, kini Umbul Pelem Waterpark menyumbang penghasilan desa sebesar 3 miliar rupiah per tahun. Sebagian dana BUMDes itu digunakan Pak Iwan untuk kesejahteraan warganya. Masya Allah. Ini apa dulu? Hamparan selada air. Jadi hanya tanaman selada air. Oh, baik. Nah, dari situ, dari dana desa bisa kita bangun mulai 2016, terus 2018 sudah kita buka. Baik. Alhamdulillah. Dari total dana 2,4 miliar dana desa, kita sampai saat ini bisa menghasilkan 20 miliar, Mas. 20 miliar? Betul, Mas. Masya Allah. Iya. Cuma dari waterpark ini? Iya. Wah, sejak tahun 2018 sampai sekarang omset kita sudah 20 miliar. Masya Allah, luar biasa. Jadi boleh ada tempat wisata sejahtera, tapi warga sekitar juga harus sejahtera, Pak. Ya, itu. Masya Allah. Seperti itu. Jadi pembangunan ini semata-mata untuk warga kami. Dan hasilnya pun seperti itu, Mas. Dari hasil Umbul Pelem ini kita bisa memberikan THR untuk warga. Wah. Kita bisa memberikan jaminan sosial untuk warga, baik BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu kita bayarkan semuanya. Masya Allah. Ada warga kami yang meninggal, bisa kita santuni. Iya. Ada warga yang sakit, kita santuni. Memang ini
keberkahannya tuh nyata Pak ya? Insya Allah itu. Alhamdulillah. Nah, dengan konsep kita bahwa ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan melimpahkan lebih banyak lagi. Insya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah, dari desa miskin, kini BUMDesnya bisa membayarkan kepentingan sosial bagi lebih dari 2.000 orang warganya. Mulai dari pemberian tunjangan hari raya setiap tahun, per kakak menerima uang Rp400.000. Santunan untuk yang sakit hingga Rp500.000. Bahkan juga menggratiskan air bersih untuk semua rumah. Masya Allah. Pemberdayaan warga juga dilakukan di waterpark ini Pejuang Langit. Seluruh karyawannya merupakan warga desa Wunut. Termasuk UMKM yang berjualan di sini merupakan perwakilan dari setiap RT dan RW. Masya Allah. Alhamdulillah dari hasil ini Mas, dari hasil pendapatan waterpark ini kita gunakan setiap masjid, kita berikan bantuan untuk mengadakan pengajian rutin setiap minggu sekali, setiap masjid. Kemudian ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran, kita kasih ustadzah, kita kasih ustadzahnya, dan ustadz digaji dari sini Mas. Masya Allah. Termasuk ustadzah TPA, itu yang dulunya sebelum ada Umbul ini tidak ada honor, kita honori dari sini Mas. Wah. Honori dari pendapatan Umbul Pelam ini Mas. Wah itu jadi udah mandiri dari hasil waterpark ini? Betul dari sini. Keren, luar biasa. Nah ini nih cerita dari desa Bapak ini bisa menjadi apa ya? Contoh Pak ya, buat desa-desa lain yang masih kebingungan nih. Ya semoga aja Mas. Jadi memang kita harus berani Mas. Ya. Dana desa ini mumpung masih ada dana desa, kita gunakan sebaik-baiknya, setransparansi mungkin, jangan sampai korupsi. Wah. Harus itu, nggak boleh korupsi. Ingat kata Pak Iwan, harus dipakai Sebaik-baiknya, sebaik mungkin. sebenar-benarnya. Harus amanah Pak. Harus itu. Wah mantap. Pejuang Langit, Pak Iwan sadar akan tanggung jawab seorang pemimpin yang sangat besar dan kelak harus dipertanggungjawabkan. Sehingga keberhasilan Pak Iwan dalam membuat desa Wunut menjadi seperti saat ini tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang ia terapkan. Pak Iwan sadar, memimpin masyarakat mesti hanya skalanya desa, pertanggungjawabannya di hadapan Allah sangatlah besar. Apa yang dilakukan Pak Iwan ini mengingatkan akan pesan guru saya saat menyampaikan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Pak Iwan, Iya Mas. saya dengar-dengar nih katanya dari warga desa. Katanya Bapak amalannya luar biasa nih katanya. Saya dengar Bapak itu rutin bersolawat sama puasa Daud Pak. Itu gimana? Boleh diceritain nggak? Ya, kita selaku hamba Allah kan hanya berusaha, gimana ya Mas ya? Kita berusaha baik saja intinya. Kenapa saya sering bersolawat? Ya, karena dengan solawat itu nanti kita benar-benar ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumul qiyamah dan mendapatkan keberkahannya di dunia ini. Masya Allah. Yang satu itu. Kenapa kita sering berusaha puasa Daud? Ya kita untuk membentengi diri kita. Dan saya yakin ketika kita berusaha baik, nah, insya Allah doa-doa kita pun akan dikabulkan Allah. Amin. Pejuang Langit, mengamalkan puasa Daud bukan perkara mudah. Karena puasa Daud itu puasa yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu dengan cara sehari puasa dan sehari tidak dan seterusnya. Dan ternyata, kata guru saya, puasa semacam ini termasuk puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disabdakan Nabi SAW. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud, sedangkan salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Ia biasa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya, serta tidur pada seperenamnya. Nabi Daud berbuka sehari dan berpuasa sehari. Keberkahan amalan zikir dan puasa Daud membawa Pak Iwan menjadi sosok yang semakin dekat dengan Allah dan terus mengingatkannya agar tetap menjadi pemimpin yang amanah. Karena itulah Pejuang Langit, Pak Iwan sudah dipercaya warga menjadi kepala desa dalam 3 periode terakhir. Masya Allah.
Alhamdulillah Mas Anof, Ya. berkat kita mempunyai umbul pelem dan umbul gede ini benar-benar kita rasakan manfaatnya Ya. dan barokahnya itu ketika hasilnya kita berikan ke masyarakat itu banyak warga kita itu ya jarang sakit gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan sekalipun warga kami ada yang sakit, ini alhamdulillah juga berkat hasil dari umbul pelem wisata kita mempunyai 2 mobil ambulan, Wah, mobil Masya siaga. Allah. Nah, ini mobilnya sudah ada di depan Oh, kantor ini desa kami ini. Kantor desanya, Pak ya? Iya, ini kantor desa baru ini Mas. Wah, Ini alhamdulillah. Wah, iya nih Ya. memang kantor desanya nggak kayak desa-desa biasanya, Pak ya? Ya, alhamdulillah ini Mas, ini karena bangunan ini juga dari hasil pengelolaan umbul pelem waterpark. Alhamdulillah. Ini nih yang mana tempat wisata bisa menghidupi apa ya? Kehidupan di desa, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, ini ada ambulans 2 operasionalnya, luar biasa. Ini untuk pelayanan kami, warga kami ketika ada yang sakit Mas Anof. Baik. Jadi melayani tanpa dipungut biaya pun. Wah. Termasuk warga di luar desa kita. Entah itu tetangga desa, entah orang Solo, entah orang manapun, selama membutuhkan kita berikan fasilitas gratis gitu Mas. Karena memang Pak, yang menjadi salah satu perhitungan ya, kalau ada orang sedang sakit, udah gitu sedang perlu ke ke rumah sakit, memang biaya ambulan ini Pak ya. Ya, ini untuk operasionalnya itu kita ambilkan dari BUMDesa. Sehingga dengan ini kan wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita mengharap berkah dari Allah. Jadi biar warga kita ini juga sekalipun kita punya ambulan, tapi bagaimana warga kita tidak sakit, gitu Mas. Masya Allah, gitu. Masya Allah pejuang langit, keberkahan desa Wunut ternyata tidak hanya dirasakan warganya saja. Buktinya, 2 unit mobil ambulans ini telah digunakan lintas Jawa. Bahkan kata Pak Iwan, ambulans ini pernah nganter pasien dari desa tetangga sampai kota Palembang loh. Masya Allah. Ternyata dengan amalan itu berpengaruh dan berdampak langsung kepada masyarakat, Pak ya. Ya, itu wallahu alam Mas. Kita hanya berusaha seperti itu. Kita hanya kalau ibadahnya hanya untuk Allah Mas. Iya. Itu, seperti itu Mas. Luar biasa. Dan kegiatan-kegiatan desa pun katanya kan Bapak amanah orangnya. Apapun yang diamanatkan ke Bapak, warga desa tuh merasakan dampaknya katanya. Ya kita hanya gini loh Mas, ketika amanah ini diberikan kepada kita, kan harus kita laksanakan sesuai dengan amanah itu sendiri. Karena amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia sampai di akhirat. Masya gitu, Allah, luar biasa. Nah, itu juga sampaikan ke perangkat kita sama-sama bahwa kalau kita ingin kaya bukan kerja di desa. Betul. Tapi kalau kita ikhlas ada berkahnya di sini. Dan itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang lain kecuali orang-orang yang ikhlas. Pejuang langit, modal keikhlasan Pak Iwan dan perangkat desa ternyata bisa mengetuk pintu langit. Guru saya juga pernah menyebut hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dan doa, salat, dan keikhlasan mereka. Keberkahan dari amalan Pak Iwan dan para perangkat desa benar-benar bisa dirasakan. Desa Wunut menjadi desa yang semakin kaya dan makmur. Bahkan tak lama lagi, Desa Wunut akan membuka waterpark baru yang berkonsep syariah. Insya Allah akan dibuka awal tahun 2025 ini. Masya Allah. Pejuang Langit, saat ini saya akan bertemu dengan salah satu warga di Desa Wunut yang mendapatkan keberkahan dari sumber air di desa ini. Nah, beliau ini baru saja ditinggal oleh suaminya, namun tetap dapat menghidupi 6 anaknya. Semua itu berkat keberkahan yang didapatkan dari sumber mata air dan program-program yang dilaksanakan oleh desa. Yuk, ikutin saya yuk. Assalamualaikum Bu Kokom. Salam, Masya Allah.
Apa kabar Bu? Saya Anof dari Jalur Langit. Iya. Wah, metikin daun apa ini? Singkong Singkong. sama cabe, Mas. Masya Allah. Wah, ini buat di sayur ya? Iya. Pejuang Langit, Bu Kokom ini salah satu warga desa Wunut yang juga punya amalan jalur langit yang luar biasa. Amalannya adalah rutin mengaji, membuat Bu Kokom bisa semangat dalam menghidupi 6 orang anaknya. Tidak hanya itu, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui program Pak Iwan, di mana keberkahan BUMDes dari Umbul Desa berhasil mempermudah kehidupan Bu Kokom untuk menyekolahkan ke 6 anaknya. Masya Allah. Wah, Masya Allah nih daun singkongnya seger-seger banget tuh ya. Iya. Jadi mau bikin sayur habis ini? Iya, Mas. Masya Allah. Bu Kokom, Iya. Bu Kokom ini sebenarnya asli mana sih? Asli Sunda kalau saya. Oh, Sunda. Iya. Terus bisa tinggal di sini gimana ceritanya? Dulu kan ketemunya pas kerja. Oh, sama suami ya? Ya, Ah, sama suami. Suami orang sini. baik. Jadi saya pindah ke sini ikut suami Masya Allah. Dulunya tinggal di? Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Masya Allah. Kayak air nggak bayar. Apa itu? Alhamdulillah. BPJS Ketenagakerjaan ada, kesehatan juga ada, bantuan lainnya kayak beras itu ya dapat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Saya dengar-dengar dapat THR dari desa. Iya, itu tiap tahun mau hari raya Idul Fitri Hah? dulu 400. Hmm. Kalau sekarang nggak tahu ya belum. Oh, iya. Bapak baru meninggal. Iya, Oh, dapat udah santunan juga. udah lama itu? Udah 1 tahun, Udah 1 tahun. Iya. Dan itu dapat santunan dari desa. dapat. Wah, Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Iya. sekarang kan katanya ibu punya 6 anak gitu. Iya, Itu juga dibantu sama desa juga? iya sama dibantu. Wah. Semua bisa sekolah. Masya Allah, Pejuang Langit. Saking BUMDes Desa Wunut ini memiliki banyak program yang menyejahterakan warganya, membuat penduduk desa ogah untuk pindah kakak. Keberkahan air gratis juga membuat penghasilan Bu Kokom yang bekerja serabutan bisa ditabung untuk sekolah anak. Allahu Akbar. Kecintaan Bu Kokom terhadap desa dan pemimpinnya mengingatkan saya dengan hadis Nabi SAW. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kalau ibu sehari-hari kerja apa nih? Saya serabutan. Oh, serabutan. Apa Iya. aja nih yang biasa dikerjain? Kadang-kadang nyuci sama nyapu di rumah orang. Ya kadang-kadang ikut adik di warung. Oh, adik tinggal di sini juga? Iya tapi jauh rumahnya. Oh, Ya baik. masih itu ya Jawa Tengah tapi beda desa. Baik. Dan tentunya Pejuang Langit, keberhasilan dan makmurnya desa tidak lepas dari doa-doa warganya. Seperti Bu Kokom, mengaku sering mendoakan desanya supaya tetap sejahtera dan mendapatkan pemimpin yang amanah. Bu Kokom yang rutin mengaji dan puasa Senin Kamis membuat desa Wunut ini semakin diberkahi. Wah, saya kagum nih lihat Bu Kokom. Karena Bu Kokom sekarang kan menjadi orang tua yang membesarkan anak-anak sendirian ini. Iya. Nah, saya ingin tahu ada nggak sih Bu Kokom amalan-amalan khusus yang sering Ibu rutinkan gitu setiap harinya? Amalan sehari-hari ya paling puasa hari Senin sampai Kamis. Kalau pengajiannya ya sehari paling 1 ayat aja. Oh, ngaji Bu ya? Iya ngaji. Wah, Masya Allah. Jadi rutin puasa Senin Kamis juga? Iya, Wah, sambil bekerja. iya, Wah, itu memang udah rutin dilaksanakan? iya udah rutin Mas. Dari kecil. Masya Allah, dari kecil. Iya. Pejuang Langit, dari desa Wunut saya belajar bahwa pentingnya pemimpin yang mengerti hak dan batil. Pemimpin yang mencintai rakyat akan membuat rakyat sejahtera dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah, ini karyawan kita kepala produksinya itu Mas Hasan juga besok mau berangkat haji. Apa sih motivasinya Pak Haji nih? Sukses itu kenapa Pak Haji bagi-bagi nih ke sekelilingnya? Gini Pak Haji? Mas, kalau kamu menanam satu kebaikan,
Allah akan mengganti menjadi 70.